Ya, setelah perhitungan yang intrinsik, ada juga perhitungan yang dividennya itu dibagi dua, ya. Ada perhitungan dividen tetap dan tidak tetap, ya kan? Nah, kalau yang pertama itu eh loading lagi. Nah, ya. Nah, kalau ini kan kita seolah-olah dapat perhitungan dividen, seolah-olah kita dapat dividennya ngegeblok misalnya itu untuk 1 tahun sekian, itu kan? Nah, perhitungannya begini, perhitungan dasar. Nah, tapi perhitungan dividen itu kan ada yang tetap, ada yang tidak tetap per tahunnya. Nah, kita mulai dari yang tidak tetap. Nah, rumusnya secara perhitungan masih sama, ditulisnya seperti ini ya. Jadi, misalnya kita hitung misalnya dividen ke tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, gitu kan dividen itu kan ya, karena tidak tetap, jadi angkanya berubah-berubah. Nah, jadi mau nggak mau, jadi kita harus satu-satu berhitungnya. Satu, udah ini ketemu, tambahin ini, gitu ya. Contoh, misalnya PT Telkom, PT Telkom membagikan dividennya 2% dari laba yang dibagikan. Jadi 2%. Bunga yang berlaku 7%, ya. Nah, yang di bawah ini dividennya. Jadi tahun 2022 1 miliar, 2023 2 miliar, 2024 1,5, 2025 seterusnya begitu kan. Jadi berubah-berubah kan. Sedangkan kan dividennya hanya 2%. Berarti tahun 2022 ya 20 juta kan. Ya, kan 2%-nya kali 1 miliar 20 juta. Kalau ini 2% kali 2 miliar, tahun 2023-nya 40 juta. Dan ini 30 juta ya. Jadi ini arus kasnya ya, hampir sama. Dibagi dengan suku bunganya kan 7%. 1 plus 7% pangkatnya. Kalau 2022 berarti periode 1, 2023 periode 2, 2024 periode 3, dan seterusnya. Ditambahkan semuanya, baru nilai intrinsiknya kita bawa ke tahun D sama dengan 0 itu adalah segini. Jadi seandainya PT Telkom itu punya laba seperti ini, terus kita jatahnya 2%, ya kan? Jadi per tahunnya kan ada 20, 40, 30, 50, 60 kan gitu. Karena 2% kan. Nah, kita hitung dengan suku bunga 7%, sebenarnya dari 20, 40, 30, 50, 60 itu nilainya itu 159 ya. Tapi kalau secara kasaran kan 40 tambah 60 100, 50 50 ini kan 200 ya kan. Tapi dengan adanya suku bunga 7%, enggak 200 tapi 159. Nah, itu bunga yang tidak tetap. Nah, kalau yang tetapnya, nah kalau yang tetap itu menggunakan rumusnya anuitas. Kalau yang lama itu ya, rumusnya anuitas. Rumusnya seperti ini. D0 dividen pada tahun ke-0, PMT itu nilai arus kasnya berapa dikali, nah ini 1 min, ya dikali 1/1 plus I pangkat T dibagi I. Nah, ini rumus anuitas. Rumus anuitas itu apa, Pak? Maksudnya, rumus anuitas itu jadi setiap periode ada arus kas masuk. 2022 ada arus kas masuk sekian, 2023 sekian. Tapi jumlahnya sama. Kan ini jumlah bunga tetap ya. Bedanya dengan ini apa, Pak? Kalau dengan ini uangnya menggeblok langsung kan. Perhitungan apa? Yang ini maaf. Nah, ini yang nilai intrinsik itu ngegeblok uang kan hanya sekali. Kalau ini berkali-kali ya. Kalau ini yang apa, yang tidak tetap berarti harus satu-satu. Tapi kalau yang tetap bisa langsung, nggak harus satu-satu. Pakai rumus ini, rumus anuitas. Ya. Teman-teman tinggal dimasukin aja, misalnya 150 juta kan semua, tinggal D0 sama dengan EMT-nya atau arus kas masuknya adalah 150 juta. Ya, ini daftar, bukan daftar laba, ini daftar dividen. Dividen.
Daftar dividen yang dibagikannya. Jadi ini sudah dihitung, misalnya 150, 160 gitu kan. Ya. Jadi sudah 2%-nya ini teh. Jadi jangan kalikan lagi 2%, karena ini kan dividen, daftar dividen. Tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun 2026. Jadi tinggal 150 dikali, kalau Excel-nya seperti ini kan, 1 min, 1 plus, 1, 7%, pangkat 5, 7%, bagi 7%, sama dengan 615. Kalau secara sederhana kan ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti 300, 300, 600, 600 berarti 750 kan, ya kan? Ini kan totalnya 750. Tapi kalau kita menggunakan, karena ada unsur bunga, itu teh sama dengan tidak 750 tapi 615 ya. Prinsipnya sama, nilai waktu dari uang yang pernah kita eh, pelajari. Oke, udah mau mati, nanti kita masuk lagi sekali lagi ya. Masuk lagi sekali lagi, ini terakhir nih. Eh, apa? Ada pertumbuhan dividen. Jadi kalau tadi mah ada yang